Halo, selamat datang kembali teman-teman di course dasar-dasar Python. Nah, di sini setelah kita terakhir belajar tentang comment, di sini kita akan belajar tentang Python variable dan data types-nya. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan yang tadi kita udah cobain, cuman ini masih sedikit sneak peek lah ya, masih sedikit di awal-awal saja gitu. Nanti bakal banyak beberapa contoh dari Python variable dan tipe datanya. Nah, di sini mungkin kita biar lebih enak kita ada kasih tag ya, text title itu Python variable dan data types-nya ya. Kemudian data types kalian. Nah, di sini kita mau dia itu kayak ngejelaskan variabel dan tipe-tipe datanya. Nah, jadi misal kita tadi ada ngebikin ini ya, kita copy dari sini X 5, kemudian X besar 10, Y itu hello world gitu kan. Nah, kemudian misalnya kita print itu Y. Nah, ini yang di video sebelumnya udah kita pelajari. Nah, jadi untuk di variabel dan data tipe ini kita bisa langsung seperti ini. Saya ini apa sih? 5 ini apa gitu. Kayak ini kemudian ada teks gitu kan. Nah, tapi kita itu nggak tahu itu tuh sebenarnya apa gitu kan. Misalnya data variabelnya variabel apa gitu. Apakah dia string, apakah dia integer, apakah dia float. Nah, itu kan masih belum kelihatan ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya 5 ini di Python namanya integer gitu. Nah, ini kita belajar yang namanya casting. Nah, casting gitu kan. Nah, casting apa? Casting itu untuk spesifikasi spesifikasi data tipe data types ya, data types in Python, data types of a variable. Uh, variable in Python gitu ya. Jadi dia itu ada spesifikasi tipe datanya di variabel itu gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, 5 itu apa? 5 itu dia integer, integer 5 gitu. Nah, inilah makanya dia itu bisa dibilang sebagai 5 gitu. Sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi mungkin kita ada namanya spesifikasi data types gitu. Karena bisa aja nanti dari integer kita ganti ke float. Float itu tuh namanya integer itu namanya bilangan bulat, float itu namanya bilangan yang berkoma gitu. Nah, misalnya kayak mana float itu misalnya gini. eh, Float gitu ya. Nih, float. Kita cek nih, float convert a string. Nah, ini mungkin bisa diklik sih kayak gini untuk melihat pengertiannya. Kan kadang dia ini ya, kadang bisa kadang ini convert a string or number to a floating, ya hilang lagi, to floating point number if possible gitu ya. Jadi dia itu float itu bilangan berkoma gitu. Nah, kita cek ya, y itu berapa, y itu 4,3 gitu. Nah, kemudian uh, ada lagi mungkin z. Z itu string itu tuh teks gitu ya, kayak teks gitu. Nah, misalnya hello world itu. Nah, inilah yang mau kita perhatikan gitu ya, harus kita tahu kalau misalnya ini tuh apa, 5 itu dia bilangan apa, tipe datanya tipe data apa gitu. Jadi nggak langsung yang langsung 5 langsung 10 atau langsung hello world langsung apa ya, nggak kayak gitu ya. Jadi harus ada setiap variabel itu ada tipe-tipe datanya masing-masing gitu. Nah, kemudian kayak mana sih cara melihat tipe data gitu kan. Nah, tipe data itu misalnya ada banyak, cuman ini yang beberapa yang umum-umum ya, dulu kita masih belajar untuk yang pemula. Nah, kayak mana sih cara melihat tipe data kan. Eh, Cara melihat tipe data gitu. Nah, ini misalnya kita X-nya sama dengan 5 gitu kan. Nah, 5 itu apa? Kan kita nggak tahu. Nah, print print type atau tipe itu X gitu. Nah, kelas integer. Nah, benar kan integer sama 5 gitu. Integer itu bilangan bulat.
namanya gitu. Nah, kemudian coba kita bikin lagi yang lain gitu kan. Misalnya kelasnya itu float gitu kan. Nah, bukan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Langsung aja 4,3 gitu kan. Nah, kelas itu float dia gitu karena 4,3 itu bilangan berkoma kan. Nah, bilangan berkoma dia kelasnya berbeda sama bilangan bulat, dia float gitu. Jadi numerik data itu ada dua, ada bisa integer, ada bisa float gitu. Sebenarnya nanti juga ada bilangan imagery, cuman mungkin nanti kita pelajari lebih detail. Nah, kemudian ini ada string gitu ya. Misalnya kita bikin hello world di sini. Nah, hello world kita bisa lihat kelasnya apa? Kelasnya kelas string gitu. Makanya udah benar kan string gitu, str. Seperti itu. Nah, terus untuk di string ini kita mau melihat misalnya nih di string untuk di string kita pakai double quote seperti ini, double quote atau seperti ini single quote gitu. Nah, ini gimana? Nah, coba kita cobain. Print hello. Nah, bisa gitu kan. Coba lagi yang satu lagi. Print hello. Nah, ini juga bisa. Outputnya sama gitu. Dia sama-sama string. Jadi, untuk di string kita bisa pakai double quote, bisa pakai single quote gitu. Jadi nggak ada masalah antara penggunaan double quote dan single quote gitu ya. Nah, kemudian ada lagi case sensitive. Nah, case sensitive ini mungkin sama ya dengan yang udah jelasin tadi. Itu case sensitive itu bisa dilihat dari sini. Nah, kita coba sini ada case sensitive. Udah tadi sebenarnya udah kita pelajari cuman nggak apa-apa ya kita sedikit mengulang. Case sensitive itu seperti ini. Nah, ini X kita bikin kayak gini ya, X adalah itu, kemudian kita koma, kita X kecil, kemudian kita bikin X gede, itu kita bikin kayak gini, koma X gede itu. Jadi X print X gede itu X gede, habis itu print X kecil itu X kecil, itu ada 5 ada 10 kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya variable name gitu kan? Nah, kita kan tahu nih kita udah ngebikin x, x, y, z. Ini apa? Ini nggak tahu gitu kan? Jadi sebenarnya nggak bagus kalau misalnya ngebuat x atau y atau a, b, c. Nah, itu kan orang kayak nggak tahu kan ini variabelnya apa gitu kan? Nah, biasanya orang ngebuatnya ada beberapa misalnya kayak variabel misalnya my var gitu kan, my variable. Nah, misalnya name gitu kan, atau misalnya name misalnya apa gitu kan, name-nya namanya Alex misalnya gitu. Nah, itu ada nama-nama variabel itu misalnya age itu 19 kayak gitu ya. Nah, makanya orang-orang bikin misalnya kayak ini print my name is ini koma name gitu ya. Nah, print my name is name. Jadi kan enak kalau misalnya nama dia ya si name ini variabelnya, nggak mungkin kan my name is x. Nah, x ini apa? X ini nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi kan kalau kita bikin name itu kayak lebih enak gitu kan kelihatannya. Nah, jadi orang pas ngebaca codingan kita juga jelas itu apa gitu. Nah, sebenarnya di pemberian nama variabel name ini kita kasih ini ya, di variabel name ini variabel name. Nah, di variabel name ini ada sebenarnya ilegal dan legal gitu. Nah, mungkin kita coba di legal dulu ya. Mungkin legal dan beberapa yang direkomendasikan dari komunitas programmer ya. Nah, kemudian ini mungkin legal dan lebih oke lah, salah bahasanya gitu ya. Nah, jadi itu ada 3.
Yang pertama itu namanya camel case gitu kan. Nah, camel case ini misalnya namanya kayak gini, my far gitu. Name gitu ya. Nah, jadi ini itu each word itu except the first start with capital. Jadi setiap kata-katanya itu yang setiap kata akan with a capital tapi except the first gitu. Misalnya my far, name, ya kayak gitu ya, agak panjangnya seperti itu. Jadi dia kecuali yang di awal dia bakal start with a capital gitu. Nah, yang kedua dia adanya namanya Pascal case gitu. Pascal case ini dia its word start with a capital seperti ini, my for name. Nah, seperti itu. Nah, dia ini its word starts with a capital gitu. Jadi setiap semua variabel dia akan memulai dengan kapital gitu. Nah, beda kan, agak berbeda ya. Ini ada kecil, ini yang gede. Ini namanya camel case, ini namanya Pascal case. Nah, yang terakhir itu namanya snake case. Snake case. Tuh, nah snake case ini dia its word separate by an underscore gitu. Jadi ada underscore my far name gitu. Nah, ini bisa dibilang namanya itu each word separate by an underscore gitu ya, underscore. Ya, kayak gini lah ya. Nah, jadi my far name. Jadi dia tuh kecil semua, tapi ada underscore-nya setiap word-nya itu gitu. Nah, tiga ini kayak lebih direkomendasikan oleh komunitas di Python atau pemrograman. Ada semua bahasa pemrograman juga lebih bagus kayak gini. Tapi yang pilih mana lebih baik itu tergantung dengan instansi. Kadang ada instansi tertentu yang pakai camel case, ada instansi tertentu pakai Pascal case. Jadi kita nyesuaiin dengan orang lain. Tapi emang sesuaikan lagi dengan kayak kebutuhan-kebutuhan sekitar ya, maksudnya kadang di instansi apa mungkin menggunakan camel case, jadi kita yang mungkin sebagai sering pakai Pascal case ya jangan terlalu pakai memaksain pakai Pascal case karena kan ya pasti bakal error karena tadi balik lagi ya si Python ini dia case sensitif, jadi M ini gede sama M ini kecil ya pasti dia nggak bisa, pasti dia error karena dia nggak ngambil variabel kita gitu. Jadi teman-teman tuh harus nyesuaiin dengan instansinya masing-masing gitu. Gak apa-apa, teman-teman tuh punya ada pendapat sendiri untuk menggunakan variabelnya. Cuman kalau untuk udah ke organisasi, ya pasti akan nyesuaiin dengan organisasi gitu ya. Nah, ini tiga yang legal dan lebih oke. Nah, yang ilegal kayak mana? Nah, kita coba bikin yang ilegal. This is illegal variable name ya. Nah, yang ilegal ini kayak gini. Yang pertama itu ada one my far gitu. Name. Nah, ini ilegal kenapa? Lihat ini udah ada bawahnya ini statement must be separated by new lines or semicolon gitu kan. Jadi katanya itu kenapa? Karena it can be used integer or numeric, misalnya nih kita run gitu ya. Nah, invalid decimal literal gitu. Kenapa? Karena dia itu error karena tidak boleh di awal itu angka gitu. Jadi nggak boleh di awal variabel itu ada angka. Makanya dia error karena dia tidak membaca ini sebagai nama variabel. Ini kayak tiba-tiba kenapa ada angka 1 di sini. Nah, itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi my var gitu. Nah, ini kenapa? Karena kalau misalnya di variabel itu tidak boleh pakai strip
gitu. Nah, di variabel tidak boleh menggunakan strip. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada nih yang merah-merah lagi kan gitu. Kalau errornya apa? Mungkin ini kita komen, kita mau ngeliat errornya ini. Nah, cannot assign to expression here, maybe you meant sama dengan instead of ini gitu kan. Jadi ya di sini itu ya tidak boleh menggunakan strip gitu. Padahal dia ada syntax error gitu. Nah, selain itu juga ada yang kayak gini, my var gitu kan. Nah, ini juga nggak bisa karena ini bisa dibilang kayak dua gitu ya. Nah, coba kita cek errornya apa. Syntax error, invalid syntax gitu. Jadi dia ada space, jadi ya dipikir dia ini apa? Kok bisa tiba-tiba ada yang kosong kayak gitu. Nah, jadi tidak boleh ada spasi gitu. Jadi inilah illegal variable names gitu ya. Jadi kita harus paham untuk penggunaan dan nama-nama variabel gitu. Jadi nggak bisa langsung ngasal-ngasal aja untuk pembuatan nama variabel gitu. Nah, ini harus dipahamin lebih lanjut ya, teman-teman tuh harus ya mungkin sambil ngetik-ngetik di Python-nya juga ya biar lebih enak dan belajarnya juga lebih nyambung gitu daripada cuma dilihat aja gitu ya. Karena akan lebih ini ya terasa perbedaannya gitu. Oke, teman-teman mungkin kita akan lanjutkan di next video. See you then.